Kali ini saya akan membahas salah satu kulkas Beko dengan tipe RDNT 200 I50S. Kulkas ini memiliki kapasitas 200 liter dan merupakan salah satu kulkas yang laris di pasaran. Kulkas ini mempunyai dimensi unit dengan lebar 53 cm, memiliki tinggi 134 cm, dan panjangnya 50 cm. Dengan diameter kulkas bagian bawah tingginya 78 cm, lebarnya 45 cm, dan panjangnya 31 cm. Dan untuk ukuran diameter freezernya memiliki tinggi 34 cm, lebarnya 43 cm, dan panjang 31 cm. Lalu bagaimana cara menjual produk ini kepada konsumen? Mari kita lihat video ini sampai habis. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan Pak, saya Abdul Pak. Oke. Lagi cari mesin cuci, kulkas atau AC Pak? Nyari kulkas, cuma yang ukuran kecil aja. Oh Bapak Iya. buat nyari yang kecil. Tapi yang tanpa bunga es, Mas. Oh berarti yang 2 pintu? Iya. Yang 2 pintu. Kalau yang 200 liter cukup nggak kira-kira? Yang kurang lebih segini? Saya sih di rumah sekitar ada 3 orang lah. 3 orang 200 liter cukup sih Cukup Pak. ya? Oh, Heeh. iya, iya. Mari Pak, saya antar ke produknya. Nih Pak, untuk kulkas yang ukuran 200 liter kurang lebih seperti ini. Jadi yang 200 liter, Mas. Betul. Nah biasanya kalau orang cari kulkas itu cari yang garansinya lama. Terus juga yang kedua kualitasnya terbaik. Ya kan? Ketiga pasti hemat energi. Betul ya Pak ya? Betul. Gini, kalau Bapak cari yang seperti itu, menurut Bapak kalau kita ngomongin kualitas ya, garansi 3 tahun sama 1 tahun lebih bagus Ya, mana? pasti 3 tahun lah, Pak. Saya 3 tahun ya? aman ya, mereka untuk memiliki kulkas yang Bapak tawarkan ini loh. Oke, ini 3 tahun Pak. Oke, ini 3 tahun. Emang kalau biasanya kalau di brand-brand yang lain berapa tahun ya, Pak? Biasanya itu merek lain itu cuma 1 tahun Pak. Oh, Kalau iya, untuk sama. Beko ini 3 tahun. Oke. Ini Beko ini adalah produk dari Eropa, kualitas Eropa, tapi fitur-fiturnya itu cocok banget buat orang Indonesia Pak. Oke. Tapi untuk kualitas pasti dijamin Pak untuk produk ini ya? Wah pasti Pak, kenapa? Karena kalau kualitas terbaik itu, produk yang kualitasnya yang terbaik, pasti akan memberikan jaminan garansinya yang lama. Nah, untuk garansi ini udah paling bagus Pak. Oh, ini yang paling lama. Yang terbaik lah Di dibanding antara merek-merek kulkas lain, lain ya? Oke, gitu. oke. Ini yang terbaik untuk garansinya 3 tahun, untuk spare part, 12 tahun untuk kompresor. Oh, 12 tahun sponsornya? Betul, gitu. Nah, kita ngomongin kualitas kan udah bagus banget nih, ya kan? Garansinya udah paling lama, ya kan? Kita ngomongin tentang kesegaran. Pada umumnya itu kan kulkas menyimpan makanan ya, Betul. yang nantinya akan kita makan. Ya. Kalau misalkan makanan yang kita simpan itu kesegarannya nggak terjaga, itu kan kurang baik. Yang enak juga, Mas, di konsumsinya gitu. Iya. Nah, di rumah Bapak, itu sebelumnya kulkasnya yang 1 pintu atau yang 2 pintu? Satu pintu, Mas. Satu pintu? Makanya saya mau ngupgrade yang kecil tapi 2 pintu. Oh, gitu. Yang nggak ada bunga es ya? Iya. Gini Pak, pernah nggak Bapak nyimpen, kalau Bapak nyimpen udang atau ikan gitu, istrinya nyimpennya di mana tuh kira-kira? Iya, pasti di freezer itu. Di freezer. sendiri. Pernah nggak nyimpen udang di atas, ya kan? Baunya kecampur ke bagian bawah. Iya, saya pernah ngalamin, Mas. Karena satu sirkulasi, Pak. Saya pernah ngalamin minum air putih Hah? karena tutup mungkin ya ada aroma kayak bau-bau udang segala macam. Kayak gitu. pernah Nah, itu karena ngalamin. sirkulasinya nyatu. Oh, gitu Dan ya? pada umumnya kulkas yang sebesar ini, itu sirkulasinya masih sama nyatu. Sama seperti satu pintu itu. Oke. Nah, kalau untuk kulkas Beko ini, kenapa saya bilang yang terbaik? Karena dia pendinginannya ganda, Pak. Oke. Antara atas sama bawah, itu masing-masing pendinginannya. Logikanya terpisah ya, Mas ya? Betul. Jadi antara bau yang Bapak simpan di freezer, makanan yang Bapak simpan di freezer, itu nggak akan baunya kecampur ke bagian bawah. Menarik. Ini yang membedakan kulkas merek Beko dengan merek yang lain. Nih Pak, untuk ngebandinginnya, kalau satu pendinginan sama 2 pendinginan, kalau saya tutup bagian bawah, bagian atas nggak akan kebuka. Tapi kalau yang satu pendinginan, saya tutup bagian bawah, bagian atas akan begini Pak. Dep-dep, gitu loh. Berarti ada sesuatu, ada tendangan yang dari bawah dihempaskan ya? Betul, karena satu sirkulasi. Kalau ini kan 2 sirkulasi. Gitu. Nah, dengan teknologi seperti itu, kan otomatis kesegaran buah dan makanan yang Bapak simpan di dalam kulkas ini, itu kan mampu terjaga kesegarannya. Kenapa? Karena nggak kecampur. Kecampur, Nah, hemat energi udah pasti Pak. Kenapa? Kalau yang satu pendinginan, saya buka bagian bawah, otomatis di atas berubah suhunya. Iya, benar. Ya kan? Logikanya benar, Mas. Ya kan? Iya. Otomatis kan si kompresornya akan bekerja lagi. Tapi kalau yang 2 pendinginan ini, saya buka bagian bawah, bagian atas suhunya nggak akan berubah. Hanya bagian ini aja yang keluar ya, Mas ya? Betul. Kenapa? Karena sirkulasinya beda-beda antara atas sama bawah gitu. Pendinginannya masing-masing. Gitu loh Pak. Kita ngomongin tentang hemat energi, udah pasti kulkas ini hemat energi Karena- dibandingkan dengan yang satu pendinginan. Nah, untuk menjaga kesegaran makanan yang Bapak simpan, biar baunya nggak kecampur antara makanan yang atas sama yang bawah, dia ada antibakterinya Pak di sini. Oh, itu ya? Dia berbentuk karbon. Jadi bau yang makanan antara misalnya Bapak di sini taruh agar, ya kan? Terus di sini Bapak simpan kue, bawahnya lagi Bapak simpan duren nih misalkan ya kan. Nah, itu baunya nggak akan kecampur antara makanan yang Bapak simpan di sini. Seperti mengikat gitu ya? Iya, Oh. gitu. Jadi otomatis kesegaran makanan yang Bapak simpan akan terjaga begitu. Nah, kalau Bapak lihat di sini ada kompartemen chillernya nih, Pak. Nih. Kompartemen ini Bapak bisa pindah ke bagian bawah. Oh, fleksibel, Mas ya? Betul. Nah, kompartemen ini dia memiliki suhu 0 derajat. Kenapa bisa 0 derajat, Pak? Karena suhu yang dihembuskan dari belakang di sini nih, ya kan? Dia cuma di kompartemen ini aja. Maka dari itu ini pendinginan cepat Pak di sini. Misalkan Bapak dari supermarket, ya kan? Terus Bapak mau langsung mendinginkan minuman atau kaleng-kaleng seperti itu, Lebih cepat, lebih cepat Bapak simpan di sini. Oke. Gitu.
Dan untuk pengaturan suhunya masih sama dengan merek lain, pengaturannya masih manual Pak di sebelah sini. Gitu. Nah, kulkas ini Pak, dia sudah memiliki door alarm loh Pak. Jadi jika pintu kulkas ini tidak tertutup rapat atau terbuka terlalu lama, dia akan memberikan tanda bunyi. Nah, seperti ini Pak bunyinya Pak. Tuh. Jadi ada alarmnya sehingga suhunya itu nggak terbuang percuma dan kulkasnya juga nggak cepat rusak. Nah, untuk kulkas sebesar ini udah yang terbaik Pak. Kalau merek lain itu udah standar-standar aja, dia nggak ada antibakteri, terus juga pendinginannya masih satu. Masih standar lah ya. Begitu. Nah, kita masuk ke bagian freezer Pak. Ini kalau Bapak lihat di bagian freezernya, dia untuk pembuatan esnya ini bisa dipindah-pindah. Oke. Bapak bisa taruh di bagian atas ataupun di bagian bawah. Nggak sempit juga ya kalau saya nggak gunakan ya. Betul. Terus pengaturan suhu freezernya juga masing-masing Pak di sini. Gitu. Kadang-kadang kalau ada yang brand lain yang langsung jadi satu sama body kulkas, kesannya kalau nggak guna sempit. Betul. Kalau ini kan kalau Bapak nggak gunain bisa Bapak Iya, take out. benar-benar. Gitu. Jadi kalau misalnya saya butuh freezer yang lebih besar, bisa diangkat tentunya. Yes. Nah, jadi gimana Pak untuk kulkas ini? Apakah Bapak minat? Kalau Bapak minat, kita bisa langsung ke kasir Saya nih. ingat, Mas, cuma pengirimannya gimana? Pengiriman besok Pak, bisa. Langsung bisa dikirim besok? Iya, kalau misalkan mobil ada, nanti palingan sore ini Ya udah. disimpan. Saya mau Mas, cuma kalau misalkan Mas mau kirim, tolong informasi ke saya ya, Ya. biar saya bisa siap-siap di rumah. Oke, mari Pak kita ke kasir.